بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat hidayah, iman dan Islam. Yang mana nikmat ini adalah merupakan karunia Allah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan alhamdulillah hingga siang hari ini insyaallah kita semuanya masih ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, dan kita berdoa serta berharap kepada Allah semoga keimanan dan keislaman kita bisa istiqomah, tetap kita bawa sampai nanti kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semuanya, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga membuat ketetapan-ketetapan yang berlaku di alam semesta tadi, agar segala sesuatu di dalamnya bisa berjalan dengan baik. Ketetapan-ketetapan Allah inilah yang disebut dengan sunnatullah, dan ketetapan itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Sunnatullah itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sunnatullah fil ladina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnatullah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 62. Sunnatullah itu sangat banyak sekali. Misalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Itu sunnatullah. Tidak akan pernah berubah. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Apalagi umatnya Rasulullah SAW ini, kata beliau, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun saja. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun itu hanya sedikit sekali, kata Nabi SAW. Jadi setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan mati. Itu sunnatullah. Kemudian juga termasuk sunnatullah adalah fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan atau bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu sunnatullah. Termasuk juga sunnatullah itu adalah balasan itu adalah sesuai dengan jenis amal. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah yang terakhir ini al jaza min jinsil amal. Balasan itu adalah sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kita ini semuanya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan amal-amal kita di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan,
dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, yaitu surga. Surah An-Najm ayat 31. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia pun akan melihat balasannya pula. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan itu adalah mencakup balasan atas kebaikan yang dilakukan dan keburukan yang dilakukan. Baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Balasan perbuatan di dunia, ya, balasan perbuatan baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan memperoleh balasan kebaikan di dunia. Surat Az-Zumar ayat 10. Jadi panjenengan tidak usah khawatir amal kita dilihat orang atau tidak dilihat orang, diumumkan atau tidak, ya. Tidak ada yang tahu amal kita itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Karena itu janji Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan memperoleh balasan kebaikan di dunia. Ini sebelum di akhirat. Allah taala juga mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. Jadi balasan kebaikan tidak lain adalah kebaikan pula. Ya, sebaliknya kalau seorang berbuat buruk, maka balasannya juga keburukan. Itu sunnatullah, ya, balasan sesuai dengan perbuatannya. Ketika seseorang menjalankan ibadah kepada Allah, berzikir, sholat, maka Allah balas dengan memberikan ketenangan jiwa bagi orang-orang yang rajin, ya, berzikir, menegakkan sholat. Sebelum di akhirat nanti, dia dibalas dengan kebaikan yang banyak. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib waju'ilal qurratu aini fis shalah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesenanganku dari dunia ini berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam ibadah adalah salat. Jadi salat ini menjadi penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan perbuatan baik lainnya, semisal silaturahim. Nah, ini kita biasanya habis Idul Fitri, silaturahim, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat, dengan kedua orang tua, dengan saudara, famili dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala akan balas di dunia. Dengan apa? Dengan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya atau diberkahi umurnya. Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyubsatu alaihi fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Maksudnya menyambung silaturahim dengan kerabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itu balasan di dunia. Balasan di akhirat bagaimana? Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Surat An-Nahl 97. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya, ya. Dari ayat ini masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan yang akan Allah berikan di akhirat nanti jauh lebih istimewa daripada amal yang kita kerjakan di dunia ini. Kita paling sholat di dunia ini menyembah Allah 60 tahun, 70 tahun. Itu kalau sejak lama kita sholat, ya. Kecuali kalau kita baru-baru bertobat berhijrah. Tetapi balasannya di akhirat itu, kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukan sejuta tahun, bukan semiliar tahun, bukan setriliun tahun. Tetapi kita masuk ke dalam surganya Allah SWT itu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal kita hanya mengabdi kepada Allah 50 tahun atau 60 tahun saja. Tapi Allah balas dengan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Berbeda dengan kenikmatan dunia, hanya fana saja. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan tetapi tidak jadi dilakukannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan dan jadi dilakukannya, maka ditulis baginya 10 kali sampai 700 kali kebaikan. Siapa yang berniat melakukan suatu keburukan tetapi tidak jadi dilakukan, maka tidak ditulis keburukan tersebut, dan apabila jadi dilakukan maka ditulis satu keburukan saja. Hadis riwayat Muslim. Jadi semua itu ada balasannya. Kebaikan yang kita lakukan ada balasannya, dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga. Begitu juga dengan keburukan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balasan perbuatan buruk di dunia ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kata Nabi, barang siapa yang memberikan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan mudarat kepadanya. Barang siapa yang memberikan kesulitan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kesulitan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi semua kembali kepada kita. Kalau kita suka memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita suka mempersulit orang, Allah akan persulit kita. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Siapa yang menimpakan mudarat, bahaya kepada orang lain, Allah akan timpakan mudarat kepadanya. Ditimpakan bahaya. Semua yang kita lakukan kembali kepada diri kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, akan apa yang kita lakukan itu akan berakibat terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita tertimpa sesuatu, itu karena ulah perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga nyatakan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita, bermuhasabah, dan mari kita introspeksi, kita perbaiki amal-amal ibadah kita. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu yang mungkin masa lalu itu sangat kelam sekali. Tetapi alhamdulillah dengan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, mungkin kita mengaji, mungkin kita mendengarkan pengajian dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah, kata Nabi, sama seperti orang yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Jadi orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya salah. Maka mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertekad untuk mengisi sisa hidup kita, entah sampai kapan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita, dan kalau kita berbuat buruk pun, perbuatan buruk itu
akan menimpa kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.